Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang Ibu Bupati Berikut Forkominda, PJ Bupati Berikut Forkominda Kabupaten Batang, Dirkrimum, Kabid Humas Kapolres, dan rekan-rekan wartawan saya banggakan. Hari ini jajaran Polda Jawa Tengah, khususnya Polres Batang, BK oleh Dirkrimum Polda Jawa Tengah, telah mengungkap kasus tidak pidana perbuatan cabul atau persetubuhan anak di bawah umur. Saya ulangi, hari ini kita ungkap kasus terkait dengan persetubuhan anak di bawah umur yang korbannya hampir 15, dan nanti santriwati yang itu akan berkembang. Posisi kasusnya bahwa TKP ada di salah satu pondok pesantren di daerah Badat. Kemudian pelakunya sudah kita lakukan amankan, sudah kita tangkap, dan sudah kita tahan. Jadi korbannya itu 14 santriwati, di mana 8 orang sudah kita lakukan visum et repertum positif, ada robek di objinnya. Kemudian yang 6 orang masih utuh. Jadi 6 orang itu kategorinya karena masih utuh pencabulan, putih mak-mak, putih wak-wak, yang jelas pencabulan itu. Tetapi yang sudah robek dipastikan dia terjadi adanya persetubuhan. Dan ini berlangsung sejak tahun 2019 sampai sekarang. Modus operandi pelakunya dari belakang saya ini. Jadi modus operandinya, santriwati ini pagi hari dibangunkan, diajak ke kantin, dan TKP-TKP yang lain untuk diajak bersetubuh dengan jalan dijanjikan dapat karomah dari apa itu yang dikira kiainya ini. Kemudian dia prosesnya seperti ijab kabul itu. Ijab kabul sah sebagai suami istri, kemudian disetubui. Setelah disetubui, diberikan sangu atau jajan, tidak boleh lapor ke orang tuanya bahwa kita sudah sah sebagai suami istri. Itu modus operandi dari pelaku. Jadi ini merupakan kasus yang sangat menonjol dan menjadi perhatian publik yang perlu adanya satu atensi karena menimpa anak-anak kita, khususnya anak-anak perempuan. Dan semuanya saat itu adalah di bawah umur, hanya 2 yang dewasa, 1 yang dewasa. Dan ini akan kita kembangkan. Prinsip Polda Jawa Tengah akan menggandeng dinas-dinas yang terkait, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, untuk dalam rangka recovery kepada anak-anak kita, termasuk dari Bidokes Polda Jawa Tengah untuk trauma healing dan dinas psikologi Polda Jawa Tengah. Kita turunkan tim dalam recovery anak itu sendiri. Dan pasal yang dipersangkakan kepada tersangka adalah terkait dengan perlindungan anak, yang ancam hukumannya 15 tahun, tapi kalau berulang-ulang bisa tambah sepertiga, maksimal 20 tahun. Karena mereka adalah tenaga pendidik. Demikian rekan wartawan, sebelum nanti Pak briefing, ada pertanyaan perlu disampaikan. Ya. Sudah kita periksa 15. Jadi barang buktinya, saya ulangi, coba tampilkan barang bukti itu ada karpet, kasur, busung irene kabeh, meja, kaos lengan yang ada padanya pada saat yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Itu sudah kita lakukan kita.
Termasuk kita sudah melakukan olah TKP di sana. Jadi kita sudah melakukan olah TKP, bukti permulaannya cukup, kita himbau, bukti cukup kita tangkap. Dan ini akan kita kembangkan bukan untuk apa, bukan murni penegakan hukum, tapi dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak-anak kita yang menjadi korban. Itu yang paling utama. Di Batang itu beberapa kasus yang seperti apa ada jadi begini, bulan September ada juga kasus bulan September di TKP Batang, korbannya 22 ya, yang bulan September. Dan ini mungkin lebih banyak karena santriwatinya lagi libur. Dan ini menjadi warning, makanya nanti di tingkat provinsi maupun kabupaten kami lakukan rapat terkait dengan kebijakan penanganan kasus, terutama anak-anak kita di pesantren maupun di tenaga pendidik lainnya. Cukup? Tadi disebut untuk modus operandi ini kan seperti kabul gitu ya. Apakah tersangka dibantu oleh orang lain untuk melakukan tindakannya? Untuk sementara tidak. Jadi begini, jadi modus operandinya itu ya kayak gitu, meyakinkan apa jenis anak-anak kita korban. Jadi motifnya ya buang hajat, buang hasrat, buang hajat gitu loh. Ya kayak gitulah. Oke. Ya meskipun ini ada sensitif, perlu saya sampaikan menjadi pembelajaran bagi yang lain. Oke. Ini kan sepertinya kayak fenomena gunung es. Jadi mungkin yang Batang itu yang berani melapor, mungkin ada daerah lain belum. Apakah ada pos pengaduan atau apa dari Polda sendiri? Seluruh Polda, Polsek, Polres, tempat pengaduan masyarakat, tidak hanya kasus kayak gini, kasus yang lain. Jadi silakan masyarakat kita untuk mengadu terkait dengan tindak pidana yang dijumpai. Ini perlu saya sampaikan biar masyarakat berani untuk menyampaikan ini. Kalau tidak, kasihan ya, karena ini apa jenis hal yang sangat sensitif terkait dengan anak kita dan masa depan anak. Oke? Untuk korban dan perlindungan. Ada di APC, ada dari semuanya ada. Sudah kita bentuk tim secara terpadu. Kalau belum, kalau nggak ada. Yang kedua, saya sampaikan ini ada kejadian terkait dengan petasan. Jadi peristiwa tanggal 27 di Magelang, kita telah melakukan operasi KKYD. Jadi barang buktinya sudah kita lakukan disposal banyak sekali. Kemudian yang terakhir kemarin Jepara, Meledas lagi, dan terakhir lagi Kebumen, korbannya anak-anak. Dan pelakunya juga anak-anak, umur 17 tahun, pelajar. Meninggal. Jadi saya harapkan lewat teman-teman media, di samping para Babinsa, Babin Kamtipmas, dan lain mengadakan kegiatan-kegiatan penegakan hukum dan melakukan pembinaan. Saya minta tolong barangkali budaya terkait petasan itu betul-betul kita kikis untuk tidak mengganggu proses kegiatan Ramadan. Jadi tidak ada indikasi Ramadan identik dengan petasan yang justru mengancam jiwa, di samping mengganggu ketertiban umum, mengancam jiwa orang lain dan diri sendiri. Jadi undang-undang kita darurat itu sebenarnya sudah diancam berat sekali. Karena budaya akhirnya mau nggak mau kita kejar-kejar, tidak cukup dengan penegakan hukum. Jadi lewat teman-teman media hari ini saya himbau untuk masyarakat kita untuk tidak main-main dengan petasan. Udah nyala belum sih? Sekarang buktinya luar biasa. Jadi korban semoga ini yang terakhir ya untuk wilayah Kebumen perbatasan dengan Cilacap. Rumahnya tersendiri, kemudian dia ngerakit sendiri, meletus. Oke, cukup ya, mungkin bagus ya. Terima kasih. Yang pertama, teman-teman, saya ingin mengapresiasi jajaran kepolisian, Polda dan Polres Batang, Kejaksaan dan Polres Batang yang Cek. saya tentang kasus ini dan tentu saja tadi sudah mendapatkan pemaparan dari Pak Kapolres yang dengan sigap mengungkap ini. Dan
Dan tentu saja kami komunikasi dengan Bupati. Terima kasih, ini problemnya konkret. Terima kasih, karena buat kami ini serius. Kita itu perlu kita lindungi, bukan untuk dikerasi dalam kondisi apapun. Maka pertanyaan kawan media tadi benar, kami membuka ruang untuk melapor dan publik mesti berani. Titip saya pertama kepada orang tua. Pada orang tua agar selalu komunikasi dengan anaknya secara intens. Sehingga anak bisa melapor Kerasa apa yang terjadi dalam proses belajar mengajar nggak bisa. Bisa disampaikan dan orang tua tahu. Yang kedua, tentu jajaran kami di pemerintah daerah termasuk kabupaten kota agar menyampaikan kepada publik kejadian ini tidak sekali dan beberapa kali terjadi, dan tentu saja incase yang di Batam saja September pernah terjadi. Artinya kita jauh harus lebih serius untuk menyampaikan kepada masyarakat, kepada publik, dan mengontrol apakah itu sekolah umum, apakah itu pondok pesantren, atau tempat-tempat lain yang memang punya potensi-potensi seperti ini. Jangan sampai kemudian orang tua cemas dan anak-anak menjadi takut. Dan betul tadi perlindungan terhadap anak, karena ini beberapa di antaranya adalah anak-anak, saya titip untuk tidak dipublikasi anak-anaknya, agar ada trauma healing yang kita lakukan kepada mereka. Dan tentu saja kami akan melakukan evaluasi terhadap sekolah tersebut, dan kita akan turunkan tim, karena ini di pondok pesantren kami akan gandeng Kementerian Agama agar kita bareng-bareng untuk bisa ngecek kondisi yang ada di sana untuk kita buat treatment dari evaluasi apakah model-model seperti ini masih layak untuk dilaksanakan proses belajar mengajarnya, atau kita tutup karena ini betul-betul tidak memberikan pembelajaran yang baik dan memberikan celah kepada siapapun. Dan kita lupa, mungkin tidak pernah berpikir bagaimana nasib anak-anak dalam kemudian hari. Ini yang cukup serius. Dan yang kedua, kami juga mengapresiasi kerja keras dari kepolisian yang terkait dengan petasan. Sudah 3 kali yang sudah ditemukan. Maka dalam kesempatan ini saya meminta betul-betul kepada masyarakat, hentikan. Tidak boleh ada yang memproduksi petasan, dan kita harapkan kita bisa berRamadan nanti masuk ke Lebaran tanpa petasan. Ada kok cara lain yang lebih baik, dan kemudian kita mesti menjaga keselamatan keluarga, anak-anak kita, apalagi mereka membuat di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh kita, dan kemudian mudaratnya muncul bahkan terjadi korban yang meninggal. Kalau teman-teman melihat fotonya mengerikan sekali, bisa titik, sehingga kawan-kawan di pemerintah daerah lalu bisa bekerja sama, saya kira, dengan Babinsa, Babinkas, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi agar kita menghentikan kegiatan itu. Teman-teman, itu tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan pada Mas. Itu pada yang tanyakan di tempat tersebut ada sekolahnya dan juga pendidikan, apakah ini sementara kita dulu atau bagaimana? Ya, sekarang kita turunkan tim untuk kita evaluasi. Saat ini masih berlangsung pendidikan. Masih libur ya, ini pada pulang loh yang lain ya, pada pulang ya. Ada lagi? Ya. Adanya jajan ini dari kita dalam Sama, tadi pertanyaannya kita akan evaluasi, kita akan turunkan tim. Kalau memang ini apa tidak lagi kita tutup. Dengan lagi-lagi guru agama maupun kiai ya, langkah selanjutnya untuk mengantisipasi hal seperti itu. Ya, rasa-rasanya kita mesti mengedukasi kepada seluruh sekolah dan kita tampilkan semuanya agar murid, wali murid, komite, masyarakat juga bisa mengevaluasi sekolah agar tidak semua kita katakan layak dengan perasaan, tapi kita katakan layak dengan seluruh instrumen yang harus dimiliki, termasuk proses belajar mengajar yang harus tahu. Rasa-rasanya harus menempel semua nomor telepon ke sekolah yang ada agar anak-anak berani melapor terhadap kelakuan-kelakuan yang muncul di sana. Mungkin dari gurunya, mungkin dari temannya, mungkin dari orang luar yang ada di sana,
Dan ini tidak terkait dengan hanya asusila, tapi seluruh penyelenggaraan yang terjadi. Karena bullying juga terjadi di sana. Ada lagi? Cukup ya? Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari korban. Punya anak. Ada Kenapa menyampaikan apa kepada masyarakat? Dan jenengan mau menyampaikan apa kepada masyarakat atas persoalan yang sekarang? sampai kita Masya Allah. Pertanyaan, kenapa pertanyaan? Ulang apa? Ulang ngaji. Itu menurut ajaran agama benar apa tidak itu? Betul. Tapi jenengan melakukan. Lalai. Masa kelalai belah tadi? Lalai itu belah tadi. Macam-macam ini jenengan genter sekolah tadi itu dia nih. Pernah ngomong? Jenengan ya pernah ngajari ilmu ini kisah teman-teman. Karena ini jenengan kertas. Apa tuh? Dulu tahu gak? Berapa korban sebenarnya Pak? Pak, berapa korban sebenarnya Pak? Berapa korban jenengan ngaku saja ini Pak? Sudah tahu, jujur aja. Kira-kira berapa? 15-an. Oh ya sudah, yang libur-libur itu. Yang libur-libur itu jenengan gitu kan enggak? Enggak. Berani bersumpah jenengan. Ya. Di siapa? Yang alumni yang sudah lulus Ini kan yang sudah tamat yang sudah lulus kan kamu ini kan ada sih ya. ada Berapa? Berapa? Dua? Satu enggak bilang. Dua apa tiga? Kita sebenarnya. Oh, ngomong geleng-geleng. Ada dua. lali pongnya rasanya nalali Yang alumni dua ya. yang alumni pesantrennya udah lama tuh Sudah. dari tahun berapa? Sembilan. Kamu sudah kayak gitu sudah Pak? Belum. Enggak ada santri. Mulai kapan? Jangan ketawa. Mulai kapan kamu? Enggak ketawa. Belum ada santri mulai tahun 2019. Sudah main.
Ya, Nggak ada, sudah ada satu sudah dimainkan gitu. yang Mulai itu apa? mulai main COVID. Kabupaten Pekalongan ada juga kan korbannya? Nanti pendidikan dengan tahu detail. Nanti tambah program. Terima kasih ya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.